بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة. Beliau menyebutkan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa ahlul ilm senantiasa membantah pemahaman Jahmiyah sampai pada waktu di khilafah Bani Fulan, dan berbicaralah para Ruwaibidah dalam perkara agama yang sifatnya umum, dan sifatnya urgen, artinya perkara-perkara akidah inti. Jadi kita syarah satu-satu ucapan karena panjang di sini. Beliau menyebutkan di sini bahwa manhaj ahli sunnah, pondasi akidah salaf, adalah ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisihi. Jadi di antara manhaj, pondasi akidah salaful ummah adalah membantah orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah. Maka barang siapa yang meninggalkan konsep membantah ahlul bid'ah di dalam dakwahnya, maka dia telah menyelisihi manhaj para salafus salih. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Karena bagaimana mungkin manusia dan umat selamat dari penyimpangan dan syubhat, sementara penyimpangan dan syubhat itu beredar di tengah-tengah mereka, dan tidak ada yang mengingkari kemungkaran, tidak ada yang membantah penyelisihan, dengan alasan khawatir nanti orang-orang akan lari dari dakwah. Ini adalah manhaj at-tamyi', manhaj para mumayyi', orang-orang yang ingin mengkaburkan konsep ahlu sunnah. Janganlah bahas masalah-masalah syirik, janganlah bahas masalah-masalah bid'ah. Kenapa? Iya, nanti orang langsung kabur dari dakwah kita. Jangan bahas masalah-masalah khawarij, sururi, ikhwanul muslimin. Kenapa? Nanti terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Maka ini diantara konsep yang menyelisihi manhaj para salafus salih. Dan para salafus salih ketika membantah para ahli bid'ah, la yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, apalagi sampai mengatakan bahwa orang-orang lari dari dakwah. Kalau kita bahas pengingkaran kebid'ahan yang terjadi. Karena kemurnian agama ini di atas segala sesuatu. Tampaknya akidah ahlus sunnah, maka ini kewajiban bagi orang yang mengetahuinya untuk menjelaskannya. Maka inilah menjadi ciri khas ahlul bid'ah. Mereka meninggalkan ar-rad 'alal mukhalif. Dan ciri khas ahlus sunnah, mereka senantiasa menjelaskan yang hak dan menjelaskan perkara yang menyelisihi al-haq. Contohnya orang-orang sufi lah. Apakah pernah kita dapatkan mereka mengingkari dari kesyirikan? Orang-orang sufi, Habib-habib, Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran sangat banyak mewanti-wanti manusia dari kesyirikan. Tidak pernah kita dengar mereka mewanti-wanti dari kesyirikan. Ini kan jadi pertanyaan besar. Begitu juga dengan
orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Bukankah Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang banyak, wa kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, man ahdatsa fi amrina hadza laysa minhu fahuwa rad. Kemana hadis-hadis ini? Kenapa tidak disyarah? Kenapa tidak dijelaskan? Kenapa umat tidak diwanti-wanti? Menunjukkan ada yang disembunyikan, imma dengan kebodohan, disebabkan kebodohan, atau disebabkan hawa nafsu, atau disebabkan perkara-perkara yang lain. Begitu juga orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij atau orang-orang yang mengaku salafiyin, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf tapi tidak menjelaskan firqah ikhwanul muslimin, tidak menjelaskan firqah sururiyah, maka ini penyimpangan di dalam beragama. Maka wajib bagi kita mengetahuinya supaya kita menghindarinya, supaya kita mengetahui jalan yang hak untuk dilalui dan jalan yang batil untuk ditinggalkan. Inilah konsep para salafus salih. Lam yazalu yarudduna qawl al-Jahmiyah hatta kana fi khilafati Bani Fulan. Dan telah kita sebutkan di khilafah siapa muncul pemahaman Jahmiyah? Nah, khilafah al-Abbasiyah. Di khilafah al-Abbasiyah, tepatnya di kepemimpinan siapa? Di kekhalifahan Al-Ma'mun. Maka muncullah para Ruwaibidah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang munculnya pemahaman Jahmiyah. Dan telah kita bacakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, fama in jaa awal al-mi'ah al-thalithah wa wali ala nasi Abdullah al-Ma'mun wa kana yuhibbu anwa'al ulum. Lihat, ya, munculnya pemahaman Jahmiyah itu sekitar di awal-awal kurun ketiga, khususnya dan tepatnya di kepemimpinan Ma'mun. Dan Ma'mun ini mencintai berbagai macam ilmu filsafat, ilmu semua dia suka. Wa kana majlisuhu 'amiran bi anwa'il mutakallimin fil ulum. Dan majlis dia itu senantiasa diisi dengan ilmu kalam dan orang-orang ahli kalam. Apa enggak rusak dia? Teman-temannya apa? Ahli kalam. Fa ghalaba 'alaihi hubbul ma'qulat fa amara bi ta'rib kutubil Yunan. Kemudian muncullah kecintaannya terhadap apa? Konsep ilmu kalam, ilmu filsafat. Dan dia pun memerintahkan orang-orang untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani. Wa aqdama laha al-mutarjimina minal bilad fa'urribat lahu. Dan dia memanggil orang-orang yang bisa menerjemahkan. Maka dibayar, sebagaimana kita sebutkan, siapa saja yang punya kitab yang baru belum ada di maktabah, dibayar dengan emas sesuai dengan berat kitab yang didatangkan. Washtaghala bihan nas. Manusia pun apa? Termotivasi untuk mengembangkan ilmu kalam yang dimasukkan ke dalam ilmu akidah. Nah, maka rusaklah akidah pada saat itu yang terjadi disebabkan apa yang dilakukan oleh Ma'mun. Nah, kemarin disebutkan ucapan Ibn Taimiyah bahwa ma adhun anna Allah yaghfil atau yaghfalanil Ma'mun, kan gitu. Maka sesungguhnya Allah tidak lalai dari apa yang dilakukan oleh Ma'mun, karena dialah yang menyebabkan tersebarnya pemahaman Jahmiyah. Yang dimana pada saat itu terjadi fitnah yang besar. Sudah kita sebutkan juga bahwa Ma'mun memerintahkan manusia untuk mengikuti akidahnya. Di antaranya mengatakan Al-Quran makhluk dan menolak bahwa Allah dilihat pada hari kiamat.
dan dipenjaralah orang-orang yang dipenjara, serta diikatlah orang-orang yang diikat, sampai tinggal 2 orang. Kemarin kita sebutkan siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad ibn Nuh. Subhanallah. Sampai sebagian a'immah mengatakan Al-Quran makhluk. Mengatakan Al-Quran makhluk karena enggak kuat, diikat, dicambuk, dipukul. Dan sebagian ulama memberikan uzur tentunya, orang yang terpaksa. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur setelah keimanannya, artinya mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur, kecuali orang-orang yang terpaksa dan hatinya konsisten dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufur, akan tetapi siapa yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur dan hatinya senang dengan itu, sadran fa alaihim ghadabun min Allah, maka tetaplah kemurkaan Allah baginya, walahum adzabun azim. Jelas. Jadi ketika orang melakukan perbuatan atau ucapan yang mengandung kekufuran karena terpaksa, kalau hatinya mengingkari di dalam, maka ini tidak jatuh pada kekufuran. Tapi kalau hatinya senang dengan itu, kalau senang bukan lagi dipaksa kan gitu. Nah, tapi mungkin bisa jadi ketika itu lama-lama apa? Senang, berubah. Maka kalau hatinya suka dengan itu, maka dia kafir. Hatta qala ba'dhum al-Imam Ahmad, sebagian orang berkata kepada Imam Ahmad, "Laka rukhsah ya Imam." Engkau memiliki uzur wahai imam, katakan Al-Quran makhluk, khalas, apa muskilah? Laka rukhsah ya imam, engkau memiliki rukhsah, keringanan. Apa kata Imam Ahmad? Lau ta'awwaltu, Allahu Akbar, sekiranya lau ta'awwalt famtana al-imam wa thabat wa sabar ala al-adha wa sijin wa darb wa sahab wal idha wa khashiya an yata'awwal fayadilla an-nas bisababihi. Yani dia enggak mau mengucapkan, kenapa? Karena bisa jadi ketika dia ucapkan itu dianggap kebenaran. Kalau aku yang mengatakan Al-Quran makhluk, bisa jadi orang-orang apa? Udah, mungkin makhluk lah ini berarti. Karena saking banyaknya para ulama yang terpaksa mungkin mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Jadi orang awam pun udah berarti makhluk lain Al-Quran ini. Harus ada orang-orang yang berkorban di antara Imam Ahmad, supaya apa? Menunjukkan bahwa akidah yang hak, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Lihat pengorbanan Imam Ahmad, supaya akidah umat di saat itu terjaga. Lihat, dan ini menunjukkan apa yang dibela Imam Ahmad, kebenaran kan itu, dicambuk, dipukul, dan dia tegar mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Berarti inilah yang benar. Subhanallah. Fayadhillan nas bisababihi. Sekiranya dia mengatakan Al-Quran makhluk, bisa jadi banyak orang yang mengikutinya, yakin dengan dia, dan akidah kaum muslimin lemah, apalagi di masa itu. Dan suara ahlu sunnah pada saat itu tidak sekencang sebelumnya, di masa sebelumnya, di zaman Ar-Rasyid, ayahnya Ma'mun. Saking banyaknya para Jahmiyah dan Ruwaibidah. Sampai dikatakan, waqad qala lahu ahaduhum law ta'awwalta ya imam, sekiranya yakni engkau mengatakan Al-Quran makhluk karena terpaksa. Faqala unzur ila haula'il kuttab, lihat kepada mereka yang senantiasa menulis. Wa kana hunaka masahah kabira min daril khalifah kulluha mamlu'a minal kitab wa kullu ahadin wa kullu wahid ma'ahu qalam yuridu an yaktuba maqalat al-imami Ahmad. Udah siap nih mengatakan apa saja yang diucapkan Imam Ahmad. Ini jadi apa? Kayak dipikir-pikir, jadi senjata gitu. Kalau Imam Ahmad sudah berhasil, udah runtuh
benteng. Ini pionir terakhirnya gitu. Gerbang terakhir ini Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad bisa diruntuhkan, udah ini. Karena siapa lagi mau bertahan di zaman itu? Yang orang-orang siap, kan gitu. Apalagi orang-orang yang memang sengaja ingin mengapa? Menyebarkan pemahaman ini. Lihat Imam Ahmad saja mengatakan, kata mereka, bisa mereka tipu daya. Ay annahu yantazir kalimatan yatakallam biha fayaktubaha. Lihat, mereka menunggu satu kalimat apa saja yang diucapkan Imam Ahmad. Siap mereka mencatat. Faqala aturidu an udilla haula? Engkau ingin aku menyesatkan manusia? Kalla, kata, bal amutu wala udilluhum. Allahu akbar. Demi Allah, tidak, sesungguhnya kematian lebih aku cintai dibandingkan membuat orang sesat. Subhanallah. Fathabata radhiyallahu anhu wa ardahu fil mihnah. Dan Imam Ahmad pun tetap tegar ketika diuji. Maksudnya ini gimana, lihat para ulama mengamalkan sunnah itu, pengorbanan mereka. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, aduh, kalau dibandingkan para ulama enggak ada apa-apanya. Hatta qila innal khalifah ar-Rashid Abu Bakar thabata yawm ar-riddah. Naam. Yani Al-Imam Ahmad fi yawm al-mihnah wa Abu Bakar fi yawm ar-riddah. Bahwa ketika hari di mana orang-orang banyak murtad, Abu Bakar lah yang menjadi tamengnya. Dan ketika terjadi fitnah khalqul Quran, Imam Ahmad lah sebagai tamengnya. Dan ini menjadi saksi bahwa keteguhan para a'immah dalam menjaga sunnah ini. Ini dia di antara ciri khas jujurnya seseorang dalam beragama dan bermanhaj. Dia kokoh bagaimanapun ujian. Bukan hari ini mengatakan A, besok mengatakan B, sesuai dengan maslahat duniawiyah. Maka ini di antara bentuk talawun di dalam agama. Dan ini dilarang dan tercela. Iyaka wat talawun fid din, fa inna dinallahi wahid. Maka jauhi olehmu, yakni berubah-ubah di dalam konsep akidah dalam beragama. Sesungguhnya agama Allah ini satu, tidak pernah berubah, khususnya dalam akidah. Kemudian ucapan beliau, takallama ar-Ruwaybidah fi amri al-'ammah. Berbicaralah para Ruwaybidah. Ar-Ruwaybidah adalah al-jahil alladhi laysa 'indahu 'ilm fayatakallam fi amri al-'ammah bisabab fasadi amri an-nas. Ar-Ruwaybidah adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu agama. Kemudian berbicara di dalam masalah-masalah besar berkaitan dengan agama. Dan kita lihat sekarang betapa banyak orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak memahami usul fikih, tidak memahami ucapan para ulama, kemudian berfatwa dengan akalnya, dengan perasaannya. Inilah orang-orang yang menghancurkan dan merusak agama. Muncul di sosial media, di televisi, tidak ada ilmunya tentang ilmu bahasa Arab, enggak punya ilmu alat, bukan bermanhaj salaf, pokoknya konten kreator, kan gitu. Muncul berbicara tentang masalah-masalah besar dalam agama. Masih mending kalau dia menukilkan fatwa para ulama. Ini mungkin dia berbicara dengan akalnya sendiri yang dipenuhi dengan kejahilan dan kezaliman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayati 'alan nasi sanawat khadda'at. Akan datang masa-masa di tengah-tengah manusia, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan,
penuh dengan tipuan, penuh dengan kekacauan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yang dimana orang yang jujur di dalam beragama itu didustakan dan orang yang berdusta dibenarkan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat dianggap amanah, khususnya pengkhianat dalam masalah agama, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Contohnya seperti masa sekarang lah, orang-orang yang menyerukan supaya manusia mengikuti sunnah Nabi, meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, dianggap apa? Pemecah belah umat. Sementara mereka yang mengajak pada kebid'ahan, kesyirikan, apalagi ada banyak macam-macam bid'ah, khususnya dalam akidah. Orang-orang yang menyerukan untuk memberontak pada penguasa muslim, mencaci maki, ini diantara orang yang memecah belah umat Islam. Begitu juga dengan kebid'ahan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan. Inilah para pemecah belah umat. Ini yang harusnya dikucilkan, dicela. Bukan orang-orang yang mengajak pada tauhid, orang-orang yang mengajak pada mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, tidak memberontak mereka. Karena inilah hakikat dari persatuan. Makanya kata Nabi, iyyakum, kan gitu, ilzamul jamaah, pegang jamaah. Apa makna jamaah? Akidah ahlu sunnah dan mendengar dan taat pada pemimpin yang muslim. Inilah hakikat da'i yang memersatukan umat, tapi dipersatukan di atas sunnah, di atas al-haq. Kemudian kata Nabi juga alaihi salatu wassalam, ketika ditanya, yakni al-A'rabi, ketika A'rabi bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Qala alaihi salatu wassalam, fa idza duyyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Qala wa kaifa idha'atuha, bagaimana konsep menyia-nyiakan amanah? Qala idza wusida al-amr ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Apabila urusan dalam agama diserahkan kepada yang bukan ahlinya, udahlah tunggu hari kiamat. Karena ad-din amanah, kan gitu, agama ini amanah, min a'zamil amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yani amanah. Wa yaqul Ibnu Hajar, inna isnad al-amr ila ghairi ahlihi innama yakunu 'inda ghalabati al-jahl. Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya itu disebabkan tersebarnya kebodohan. Wa raf'ul ilm, wa raf'u al-ilm, dan diangkatnya ilmu. Wa dzalika min jumlatil asyrat, dan itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa muqtadahu anna al-ilma madama qa'iman fa fil amri fushah. Dan konsekuensinya ilmu itu senantiasa apabila ada di tengah-tengah umat yang hak tentunya, maka ini adalah kelapangan. Wa ka'anna al-musannif asyara ila anna al-ilm innama yu'khadh 'anil akabir. Yani seolah-olah penulis memberikan isyarat bahwa ilmu itu diambil dari para kibar. Para akabir di sini ihtamil amrain, kabir fi al-ilm wa kabir fi sin. Maksudnya kabir senioritas dalam ilmu dan senioritas dalam umur. Dan ucapan musannif ketika mengatakan wa ta'anu ala athari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni para Jahmiyah dan Ruwaibidah mencela athar yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa akhadhu bil qiyas wal ra'i, dan mereka malah lebih memilih qiyas al-aqli, qiyas yang fasid dalam akidah dan dalam ibadah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat qiyas, dan pendapat mereka semata yang dibangun di atas pemahaman Aristoteles, Aflatun, dan ahli falsafat dan ahli kalam. Dan pada saat itu musibah yang menimpa kaum muslimin ada dua. Yang pertama dalam menafikan sifat, yang kedua dalam menafikan al-qadar, takdir. Yang pertama
munculnya nafyu sifat, menafikan sifat. Yang kedua, munculnya penafian atas takdir. Dan masalah ar-ra'i sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sudah kita jelaskan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ra'i, yakni pendapat yang selamat itu tentunya yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan bertentangan dengan dalil, bukan bertentangan dengan pemahaman para salaf. Kemudian ucapan beliau, wa kaffaru man khalafahum. Wa kaffaru man khalafahum, yakni orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang memiliki penyimpangan dalam agama juga mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Jelas, mereka juga mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa aydan fa innahu la yu'raf min ahli al-kalam ahadun illa walahu fil Islam maqalatun yukaffiru qailuha umum al-muslimin hatta ashabahu. Allahu akbar. Sesungguhnya tidak diketahui dari kalangan ahli kalam salah seorang pun di antara mereka kecuali dia memiliki pendapat di dalam Islam yang dia kafirkan keumuman kaum muslimin atas yang menyelisihinya. Orang-orang kaum muslimin yang menyelisihinya pada ucapan itu pasti dia kafirkan. Pasti dia kafirkan hatta ashabahu, walaupun satu firqah, tapi kalau dia selisihi ucapannya maka kafir. Tentunya ucapannya itu sendiri ucapan yang mengandung kekufuran, dan dia membangun takfir atas orang yang menyelisihi ucapannya. Wa fit ta'mimi ma yughni 'anit ta'yin, kata beliau. Fa ayyu fariqin ahaqqu bil hasyu wad dhalal min haula? Maka kelompok mana yang lebih layak disematkan kepada mereka kesesatan dan hasyu? Hasyu yakni receh, sampah, enggak ada gunanya dibandingkan mereka para Jahmiyah. Berkata juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa innal ijab wat tahrim was thawab wal iqab wat takfir wat tafsiq huwa ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya hukum mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mengatakan sesuatu itu mendapat pahala apabila dikerjakan, atau apabila ditinggalkan mendapat dosa, atau mengkafirkan atau memfasikkan, itu semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan dengan pendapat pribadi. Laisa li ahadin fi hadha hukum wa innama 'alan nasi ijab ma aujabahu Allah wa rasuluh. Ini enggak boleh salah seorang dari manusia menetapkan hukum tadi, halal, haram, pahala, hukuman, takfir, tafsiq, kecuali apa yang Allah tetapkan. Kemudian ucapan beliau, فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له. Maka masuklah pada pemahaman mereka para Jahmiyah ini orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang lalai, yang tidak memiliki ilmu. Hatta kaffaru min haitsu la ya'lamun, sampai mereka mengkafirkan atau mereka kufur pada perkara, yani hatta kafaru hakadha, sampai mereka kafir dari sisi yang tidak mereka sadari dan fahami. Fahalakatil ummah min wujuh, maka umat pun pada saat itu binasa dari berbagai sisi. Wa kafarat min wujuh,
dan jatuh pada kekufuran dari berbagai sisi. Di antaranya orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengatakan Al-Quran makhluk. Wa tazandaqat min wujuh, dan menjadi zindiklah sebagian umat pada saat itu dari berbagai sisi. Az-zandaqah artinya an-nifaq. Zindiq ada beberapa makna. Yang pertama maknanya nifaq, yang kedua orang yang ingin meninggalkan agama. Ateis masuk ke dalam zindiq dari secara makna, atau orang-orang sufi yang sampai pada tingkat ma'rifat yang tidak ada lagi halal haram, tidak ada lagi ibadah, maka ini para zindiq, munafik. Begitu juga para qaramitah batiniyah yang ingin meninggalkan agama ini dengan mengatakan bahwa agama itu ada zahir, ada batin. Kemudian beliau juga menyebutkan Al-Imam Al-Barbahari, wa dhallat min wujuhin wa tafarraqat wa ibtada'at min wujuh. Sesatlah umat dari berbagai sisi, berpecah belahlah mereka dan jatuhlah mereka dalam kebid'ahan dari berbagai sisi. Dan ini sesuai dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara sebab sesatnya mereka pada saat itu, kemarin kita sebutkan kenapa? Ada yang ingat kenapa kenapa pemikiran Jahmiyah itu masuk? Di antaranya selain dari karena Ma'mun yang menerjemahkan atau sebab diterjemahkannya kitab-kitab Yunan. Ada yang ingat? Naam, ahsanta. Ada lagi yang lain? Abu Rashid. Kenapa? Taib. Itu juga ada lagi. Abu Rehan. Nggak hadir. 2, 3 hari, 4 hari. Abu Darda. Disebabkan apa? Tasyabbuh bil kuffar, dengan Faris. Ini kita sebutkan. Disebabkan mereka apa? Tasyabbuh, menyerupai kaum Persia dan kaum Yunan, sehingga mereka mengidolakan para tokoh filsafat, Aristoteles, Aflatun, dan seterusnya. Dan ini telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dan Nabi telah kabarkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadhwal qudza bil qudza hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Sesungguhnya kalian akan benar-benar mengikuti konsep orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, yakni ujung anak panah, sampai sekiranya mereka masuk ke dalam sarang dhab, kalian pun akan mengikutinya. Maka ini diantara sebab apa? Masuknya penyimpangan, sehingga mereka mengidolakan orang-orang Yunan, ilmu-ilmu yang datang dari luar Islam. Kemudian ucapan beliau, illa man sabata ala qawli Rasulillah alaihi salatu wassalam wa amrihi wa amri ashabihi, kecuali orang-orang yang kokoh berada di atas ucapan Rasulullah dan di atas manhaj Rasulullah dan manhaj para sahabat. Lihat, menunjukkan pasti setiap zaman bagaimanapun fitnah itu terjadi, sebesar apapun, pasti akan ada orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Walam yukhatti ahadan minhum, walam yukhatti ahadan minhum wa wasi'ahum ma wasi'ahum walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim. Artinya tidak ada salah seorang pun yang menyalahkan sahabat, atau tidak ada seorang pun yang melangkahi sahabat, melangkahi jalan para sahabat, dan mereka mencukupkan, yakni ahlus sunnah yang senantiasa kokoh mencukupkan apa yang dicukupkan oleh para sahabat,
dan mereka tidak lari dan keluar dari metode dan mazhab para sahabat dalam beragama. Inilah orang-orang yang senantiasa kokoh di dalam agama. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, kata Nabi. Akan ada senantiasa sekelompok dari kalangan umatku yang akan menampakkan kebenaran. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mewanti-wanti dari bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis-hadis yang sangat banyak. Dan menyelisihi manhaj dan akidah para sahabat, ini ancamannya berat. Terancam neraka. Yang pertama disebutkan di dalam ayat, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka barang siapa yang menentang musyaqqatur rasul, menentang rasul, artinya penyimpangan yang terjadi itu adalah bentuk penentangan. Penyimpangan yang terjadi dalam akidah, dalam ibadah, itu adalah bentuk penentangan kepada Rasul. Rasul sudah bilang jangan bikin bid'ah. Orang tu enggak, dibikin orang tu pula bid'ah. Ini kan menentang Rasul, bukan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. Setelah jelas bagi mereka petunjuk, tentunya tegakkan hujjah, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan sejauh-jauhnya dan kami masukkan ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah juga mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Katakanlah bahwa ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan selain jalan Rasul dan para sahabatnya, sehingga kalian berpecah belah dari jalan yang lurus. Maka persatuan hanya bisa dilakukan di atas akidah, di atas manhaj yang hak, di atas pondasi, di atas usul yang sama dengan apa yang sama dengan Rasulullah dan para sahabatnya, yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab akidah. Azan, fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qaulu rahimahullah, wa ulima annahum kanu 'ala al-islam as-sahih wal iman as-sahih. Maka dengan itu diketahuilah bahwa mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, itulah yang berada di atas Islam yang benar. Lihat, al-Islam as-sahih huwa al-manhaj as-salafi. Jadi manhaj salaf itu apa sih? Islam yang benar. Itulah hakikatnya. Kalau mau simpel mengatakan atau menjelaskan kepada orang awam, apanya manhaj salaf ini? Islam yang benar. Benar dalam apa? Ibadah, akidah, dakwah, suluk. Enggak usah malah ribut capek-capek menjelaskan sama orang awam. Islam yang benar sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah yang diikuti oleh para sahabat. Inilah Islam yang benar, inilah manhaj salaf. Jadi manhaj salaf ini kewajiban, bukan pilihan. Kewajiban, enggak ada metode lain, memang harus. Enggak boleh sekarang dengan adanya sebab yang mengharuskan kita menisbatkan diri kepada salaf, kemudian kita tidak menisbatkan diri kepada salaf. Ini ucapan batil yang mengatakan, udah katakan aku muslim. Taib, dengan munculnya firqah yang banyak, engkau cukup mengatakan kau muslim? Syiah pun mengaku muslim. Wadih. Dengan sebab yang sekarang yang terjadi, banyaknya firqah yang menyimpang, ini mewajibkan kita untuk apa? Menisbatkan diri kepada manhaj salaf, bukan hanya nisbah saya tentunya dakwaan, tapi dengan pembuktian, dengan akidah, amalan. Maka wajib
Maka orang yang mengatakan cukup katakan aku muslim seperti Zakir Naik, ini ucapan batil, menyelisih manhaj salaf. Ketika engkau mengatakan itu di zaman para sahabat, mungkin katakan itu di zaman para sahabat ketika belum ada firqah yang sesat dan menyimpang muncul. Tapi sekarang ketika banyaknya firqah yang menyimpang, semua mengaku muslim, maka wajib kita katakan kita seorang salafi, Islam yang sahih, yang mengikuti Nabi dan para sahabat dalam ibadah, akidah, dalam manhaj, dalam seluruh perkara dalam agama. Karena banyak muncul ucapan demikian, udah jangan kita katakan kita salafi, udah katakan muslim. Nah, maka ini tentunya apa? Tidaklah benar. Kemudian ucapan beliau, yakni Imam Al-Barbahari, itu dikuatkan dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan," sebagian riwayat mustannan, "falyata'assa bi ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam." Maka hendaklah, artinya siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, contohlah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, wa a'maqahum ilman wa aqallaha takallufan, yang paling dalam ilmunya, yang paling tidak lebay dan takalluf dalam agama. Maka seluruh bid'ah adalah bentuk takalluf di dalam agama, karena membebankan sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat. Bahkan orang-orang di zaman sekarang mencela orang-orang yang meninggalkan bid'ah dan menganggap biasa orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Dianggap nanti apa? Tidak berhijab, anaknya udah biasa. Kemudian apa lagi? Apalagi dianggap biasa. Misalnya enggak salat, dianggap biasa. Artinya mungkin enggak mengingkari kan gitu. Bahkan bisa jadi sebagian manusia mereka yang melakukan. Tapi ketika tidak merayakan maulid, tidak wirid yasin, habis dicela satu kampung. Ini menunjukkan rusaknya mindset mereka dalam beragama. Terbaliknya apa? Terbaliknya konsep yang hak menjadi yang batil. Nah, itu disebabkan jahilnya mereka terhadap konsep konsep salaf dalam beragama. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa mereka para sahabat adalah kaum yang Allah pilih, lihat, untuk menjadi sahabat nabinya, bukan orang-orang sembarangan. Wa iqamatu dinihi, yang menegakkan dan mengaplikasikan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti mereka dalam asar-asar mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, sesungguhnya mereka para sahabat benar-benar di atas petunjuk yang lurus. Dan telah kita sebutkan kaidah dalam menyikapi sahabat bahwa tidak ada seorang pun di antara sahabat yang maksum, dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang jatuh pada bid'ah. Lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah ma'suman wa lam yakun ahadun minhum waqa'a fil bid'ah. Tidak ada salah seorang di antara sahabat yakni maksum dari kesalahan. Artinya mungkin di antara mereka ada yang tergelincir, ada yang ini, ada yang mujtahid baina ajr wa ajrain. Nah, tapi tidak ada yang jatuh pada kebid'ahan. Kemudian ucapan beliau, faqallidhum dinahu wastarah, maka ikuti mereka. Maksud taklid di sini ai ittiba. Ini maksud dengan taklid adalah al-ittiba, mengikuti mereka dalam cara beragama. Artinya memang benar sebagaimana dikatakan orang kan gitu, contohlah. Nah, ini dikatakan para sahabat, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah, contohlah Nabi dan para sahabat beragama. Jangan kalian bikin acara-acara yang baru. Kalian sudah dicukupkan. Kenapa ditambah-tambah lagi acara maulid, yasinan, wiritan?
Yang wajib-wajib pun kalian tinggalkan. Karena memang kebanyakan manusia beragama bukan karena ilmu, itu disebabkan, kan gitu. Disebabkan apa? Adat, kebiasaan, mayoritas. Ini yang menjadi patokan beragama. Bukan di atas ilmu. Nggak ada ilmu itu. Tanya dalilnya. Apa yang dalil? Ditanya apa dalil? Itu kan saking parahnya lah itu beragama kita. Karena apa? Nggak ngaji. Tidak menuntut ilmu, subhanallah, dan tidak mau mendengar gitu. Dan alhamdulillah kita nggak mencela. Oke, kita katakan kajian sunnah sangat sedikit, rata-rata di kota-kota. Tapi sekarang udah ada sosial media. Kenapa nggak ada kepikiran untuk mempelajari secara rinci, kan gitu? Dengan banyaknya sosial media, kenapa nggak didengarkan dulu penjelasan tuh? Nggak ada sesuatu yang masalah di situ. Tapi karena memang hidayah memang tentunya di tangan Allah. Baik, kita bacakan sedikit ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wa ulima anna ad-din innama huwa bit-taqlid. Maka diketahuilah bahwa agama ini dengan mencontoh. Yang dimaksud dengan taklid ay ittiba' tentunya. Mencontoh Nabi dan para sahabat. Wa taqlidu din ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bukan taklid yang dimaksud di sini mengikuti versan tanpa ilmu, tapi taklid mencontoh para sahabat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal wajibu ala kulli muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah an yakuna aslu qasdihi tauhidallah bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Yang wajib bagi setiap muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah, bahwa inti dari tujuannya adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah yang tidak ada sekutu bagi Allah di situ. Wa ta'ah rasulihi. Lihat. Dan mentaati Rasulnya, yaduru ala dhalik, yang senantiasa berputar dengan itu. Ikhlas mutaba'ah, tauhid sunnah, wa itba'uhu aina wajadahu, dan dia ikuti di mana saja dia dapatkan. Lihat, di mana saja dia dapatkan dalil, penjelasan ulama, inilah yang diikuti, bukan ucapan-ucapan orang-orang yang tidak dibangun di atas hujjah dan ilmu. Wa ya'lamu anna afdhalal khalqi ba'dal anbiya'i humus sahabah, dan dia wajib mengetahui bahwa manusia terbaik setelah para anbiya, para sahabat. Fala yantasir li syakhsin intisaran mutlaqan amman illa li Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ini faedah muhimmah. Dan tidak boleh seseorang membela person, individu tertentu, yang dimana pertolongannya itu, pembelaannya itu secara mutlak, secara umum, kecuali hanya ucapan Rasulullah yang dibela, hadis Nabi yang dibela, khususnya di zaman kita sekarang karena Rasulullah sudah wafat. Maka apa yang kita bela? Sunnah Rasulullah, hadis. Contohnya kemarin masalah apa? Hari kemerdekaan, kan gitu, ribut-ribut ini itu. Kita lihat mana hadisnya. Kalau ada nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa tidak mencukupkan hadis yang datang dari Anas bin Malik yang sahih? Inna Allah qad abdalakum bihi ma khairan minhuma. Ini bantahan kepada orang-orang yang merayakan kemerdekaan dengan orang-orang yang merayakan Maulid. Kena dua-duanya. Kalian membuat Eid di dalam agama tidak yang ditetapkan dan dibuat oleh Islam. Orang-orang yang merayakan Maulid itu ada dua. Baik, kita baca dulu ini baru kita simpulkan, karena besok kalau nggak salah 12 Rabiul Awal, ya kan? Nah, kata beliau, fa innal huda yaduru ma'a rasulihi ma'ar rasuli haitsu dara. Sesungguhnya petunjuk itu senantiasa berjalan bersama Rasul. Wa yadur ma ashabihi duna ashab ghairihi haitsu daru. Dan kebenaran itu juga berjalan pada sahabat Rasulullah. Lihat, ini lafaz yang digunakan beliau ashabihi, bukan sahibihi. Kenapa? Menunjukkan mujmal, keumuman sahabat senantiasa di atas hidayah taufik. Adapun personnya mungkin keliru, kan gitu. Adapun sebagian person dari sahabat mungkin ucapannya ada yang keliru, tapi mereka tidak jatuh pada bid'ah. Tapi ashabihi, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa kemaksuman para sahabat itu ada pada mayoritas mereka, bukan salah satu dari person mereka. Buktinya Abdullah bin Abbas mengatakan, aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, ketika apa? Haji tamattu. Nah, yang menjadi inti adalah apa? Ucapan Allah dan Rasulnya, kemudian mujmal sahabat, keumuman para sahabat Nabi.
Kemudian bikhilafi ashabi alim min al-ulama fa innahum qad yujmi'un ala khata'. Allahu akbar. Berbeda dengan seorang yang berilmu dari kalangan para ulama, bisa jadi mereka berkumpul dan sepakat di atas kesalahan. Sahih. Makanya para ulama menyebutkan ada sebagian pendapat jumhur fuqaha yang jauh dari atau tidak tepat. Yang lebih tepat adalah pendapat minoritas, tapi sedikit memang. Tapi jadi saksi bahasan bukan banyaknya jumlah. Bal kullu qawlin qaluhu wa lam yaqulhu ghairuhum min al-ummah la yakunu illa khata'an. Semua ucapan yang diucapkan manusia dan ucapan itu tidak diucapkan al-ummah, yang dimaksud dengan ummah adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka sudah pasti itu adalah kesalahan. Fa inna ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi rasulah laysa musallaman ila alimin wahid wa ashabihi. Karena agama ini yang Allah utus dengan rasulnya bukan diserahkan dan dijadikan patokan pendapat seorang alim atau orang-orang yang bersamanya. Walau kana kadzalika lakana dzalika syakhs nadhiran li Rasulillah. Allahu akbar. Lihat ini bantahan Ibnu Taimiyah kepada orang-orang yang muqallid terhadap mazhab. Sekiranya demikian konsepnya, yang menjadi patokan adalah ucapan Ahmad, ucapan Malik, ucapan Abu Hanifah, ucapan Syafi'i, ucapan Thawri, ucapan fulan, tentulah mereka ini, kalau dijadikan ucapan mereka sebagai mutlak kebenaran, tentulah mereka ini menjadi tandingan bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huwa syabihun biqaulir Rafidah fil Imamil Ma'sum. Dan ini seperti ucapan Rafidah yang mengatakan imam-imam mereka itu ma'sum. Wala bud an yakuna as-sahaba wat tabi'una ya'rifuna dzalikal haqq alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rasul. Maka para sahabat dan tabi'un harus mengetahui kebenaran yang diutus kepada Rasul. Artinya apa yang tidak menjadi ibadah dan bukan bagian dari agama di zaman Rasul, para sahabat dan tabi'in, maka di zaman sekarang bukan bagian dari agama. Itulah contohnya maulid. Ini dikatakan Imam Malik, ma lam yakun yawma idzin dinan, yakni pada hari itu para sahabat ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi dan para sahabat mengamalkannya, lam yakun yawma idzin dinan, maka pada hari ini pun bukan menjadi agama. Maulid tidak di zaman Rasulullah, sementara apa? Taib. Khulasah dari maulid udah kita sebutkan di kitab Fathul Aziz Al-Hamid, ada sekitar 60 syubhat. Ya kan? Masih ingat? Udah lupa setahun yang lalu. Khulasahnya ada dua. Yang pertama, mafhumul bid'ah. Harus kita pahami bid'ah itu apa. Ini secara umum. Yang kedua, mafhum al-'id al-bid'i. Hakikat dari 'id yang bid'ah. Ini kembali kepada dua perkara ini ketika diharamkan maulid. Yang pertama bid'ah, yang kedua 'id bid'i. Hari raya 'id yang bid'ah. Tidak akan lepas dari ini. Walaupun ada yang ketiga, ini kan tasyabbuh bi al-kuffar. Tapi ini kembali kepada 'id al-bid'i. Baik, yang pertama ketika kita katakan yang pertama tadi apa? Al-bid'ah. Maka asal dari kebid'ahan itu adalah dua. Yang pertama, al-aslu fil ibadah tauqifiyah. Hukum asal ibadah adalah tauqifiyah. Karena amalan itu tidak akan lepas dari apa? Imma wajib atau mustahab. Dan mengatakan sesuatu itu wajib atau mustahab membutuhkan dalil. Membutuhkan apa? Dalil. Hukum asal ibadah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah, Bro Rashid? Nah, mencukupkan berhenti sesuai dengan dalil. Jelas. Hukum asal ibadah tauqifiyah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Ini dalilnya. Bahwa hukum asal adalah ibadah adalah tauqifiyah. Apakah mereka memiliki sekutu, kata Allah?
yang membuat syariat yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah izinkan. Kemudian hadis-hadis yang melarang dari perbuatan bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal ibadah adalah muharram, al-hadhr, tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu muharram. Karena ketika kita mengatakan ada ibadah tidak ditetapkan syariat, jatuh kita kepada keharaman. Karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini kaidah ini harus kita perdalam. Bahwa hukum asal ibadah apa? Tauqifiyah. Kita tanya mereka yang mengadakan acara maulid, apakah ini ibadah? Ibadah bukan? Aba Ikrimah dulu pernah rayakan maulid? Enggak pernah. Aba Rehan. Nah, apa hukumnya dulu untuk yakini? Ibadah. Ibadah kan gitu kan? Enggak bisa mereka mengelak bukan ibadah. Pasti ibadah, imma wajib atau mustahab. Berarti gugur kan gitu, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kemudian dari ibadah tadi, dari bid'ah ini, kemudian yang kedua, wujudul al-muqtadi fi ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam ma'a intifa'il mawani' fa innahu bid'ah. Wujudul muqtadi, adanya pendorong untuk mengerjakan ibadah itu, untuk melakukan perbuatan itu di zaman Rasulullah dan para sahabat, dan terhalangnya penghalang, terangkatnya penghalang. Ada enggak yang menghalangi mereka dari melakukan perbuatan itu? Kalau ada yang menghalangi, berarti tidak langsung jadi bid'ah. Contoh, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang biasa mereka gunakan. Buktinya dulu, di zaman dulu enggak ada mushaf Al-Quran. Sekarang di zaman sahabat dikumpulkan di masa Utsman. Kata mereka ini dalil menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita katakan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, muqtadinya, pendorongnya itu sudah ada, yakni dikumpulkannya mushaf, dimudahkan untuk dibaca, tapi ada mani'nya, ada penghalangnya. Apa itu? Karena khawatir tercampur, terubah, terpindahkan, karena wahyu belum turun secara sempurna. Belum turun secara sempurna. Karena kalau ditulis nanti rupanya ada mansukh. Khawatirnya nanti apa? Yang mansukh ini dianggap mushaf juga. Ada juga yang diubah ayatnya, ada juga yang diganti, dipindahkan. Ada mani'nya, ada penghalangnya. Jadi bukan bid'ah. Jelas, bukan bid'ah. Kemudian apa lagi? Kemudian maulid, kita tanzil ke hukum ini. Apakah ada pendorongnya, muqtadinya ada di zaman Rasulullah dan para sahabat? Ada. Contohnya di zaman para sahabat. Apa pendorongnya merayakan maulid, Abu Rehan? Apa pendorongnya? Kenapa orang-orang merayakan maulid? Abu Akil. Mencintai Rasulullah, mengenang Rasulullah. Apakah ini ada di zaman para sahabat? Jelas ada. Ada pendorongnya kan gitu kan, Rasulullah sudah meninggal. Nah, kemudian apakah ada penghalangnya? Ada nggak yang menghalangi mereka para sahabat untuk merayakan maulid? Ada? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali penghalang yang menghalangi para sahabat untuk merayakan maulid. Berarti apa? Bid'ah. Wa in raghima unufu haula'il muhtafilin. Walaupun hidung-hidung mereka tersungkur ke tanah. Artinya mereka harus menerima hukum ini, bahwa itu adalah bid'ah. Taib. Jadi tadi dua kita sebutkan bid'ah itu. Al-aslu fil ibadah tauqifiyah, yang kedua wujudul muqtadi, adanya pendorong dan terhilangnya penghalang, terangkatnya penghalang, ma intifai al-mawani'. Wadih. Kemudian yang kedua, kalau mereka mengatakan tetap ngotot kami bukan sedang beribadah, ya kan? Kalian tidak akan lepas lagi dari kaidah kami. Apa itu? Al-Eid al-bid'i. Kalian jatuh kepada Eid yang bid'ah. Kemarin kita sebutkan di masalah apa? Hari kemerdekaan.
Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika memasuki kota Madinah dan mendapatkan ahlul Madinah mengkhususkan 2 hari untuk bermain-main. Kemudian Rasulullah mengingkari mereka. Ma hadzanil yauman? Kenapa kalian khususkan 2 hari ini untuk bermain-main? Lihat, bukan ibadah. Kalau mereka ahli maulid mengatakan ini bukan ibadah. Taib. Rasulullah melarang ahlu Madinah untuk mengkhususkan 2 hari bermain-main. Sebagaimana yang mereka katakan, kunna fil jahiliyah nal'ab fi hadainil yawmain. Ini masa jahiliyah Rasulullah, hari yang kami gunakan untuk bermain dikhususkan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari yang kalian miliki dengan 2 hari yang ada di dalam Islam, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha wa Idul Fitr sudah kita sebutkan, al-badal la yajtami' ma'al mubdal minhu. Ini kaidah usul fikihnya bahwa yang diganti tidak mungkin bisa bertemu dengan yang menjadi pengganti. Enggak mungkin merayakan Idul Fitr, Idul Adha kemudian ada Id yang lain. Enggak, cukup dengan Idul Fitr wa Idul Adha ini dikatakan Id. Pengkhususan hari dengan sebuah amalan-amalan yang sifatnya duniawiyah. Seperti bermain-main, menampakkan kebahagiaan. Kan ini yang terjadi ketika maulid, menampakkan kebahagiaan. Sebagian manusia menghiasi apa? Rumah. Maka inilah kesimpulan dari Id. Jelas. Adapun ucapan sebagian a'immah mutaakhirin, Ibnu Hajar As-Suyuti, maka ucapan batil. Al-ulama aqwaluhum, ucapan mereka yustadallu laha wala yustadallu biha. Membutuhkan dalil, bukan ucapan ulama itu dipakai jadi dalil mutlak melawan ucapan Rasulullah. Enggak bisa kayak gini. Silahkan cari ucapan ulama ini dalilnya apa. Sementara mereka ini muncul di zaman mutaakhirin, di zaman ke-6, generasi ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Kemana para a'immah Islam yang dahulunya apa? Melewati momen-momen itu, kenapa enggak berfatwa akan bolehnya? yakni Nabi, para sahabat, tabi'in, imam yang 4 tidak ada. Kemudian kalian muncul, dan sejarah maulid sudah kita sebutkan juga, muncul di kurun keempat di dinasti Al-Ubaidiyyin, Fatimiyin, Ar-Rawafid, Al-Majus. Nah, mereka lah yang mengadakan acara maulid dalam rangka apa? Yang mereka merayakan maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, Fatimah. Dalam rangka apa, Burhan? Kenapa mereka merayakan maulid pada saat itu? Ligharadin siyasi, dalam rangka politik, supaya menyibukkan manusia dan menjadikan manusia cinta kepada kepemimpinan mereka dan tidak lagi diberontak, karena mereka memberontak. Kan itu kalau disibukkan nanti apa? Seperti apalah? Seperti kampanye gitu modelnya. Nanti orang-orang memberontak buat maulid, bagi makan-makan, enggak jadi. Mau ini nanti berusaha lagi ada yang mungkin memberontak kepemimpinan kekuasaan mereka buat maulid. Sibukkan manusia dengan itu sehingga muncul kecintaan kepada penguasa itu dengan dibagikannya makan-makan, dibuat mengatakan bahwa mereka mencintai Ahlul Bait. Dan musibah itu terjadi ketika tersebarnya kebodohan dan negara-negara yang lain pun mengikutinya dan ada unsur tasyabbuh bil kuffar sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah bahwa mengingat-ingat lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam dengan merayakannya dan mengkhususkan harinya, bid'ah secara ibadah, bid'ah secara Id, kemudian apa? Tasyabbuh bil kuffar sebagaimana orang Nasara yang merayakan lahirnya Isa. Konsepnya sama. Apalagi yang mau dipakai orang itu setelah penjelasan secara mendasar seperti ini. Nah, baik, ada pertanyaan? خلاص إلى هنا والحمد لله.